Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah. Kita berada di malam yang ke-23 dan hari yang ke-22 dari ibadah Ramadan kita tahun ini. Semoga Allah sampaikan kita kepada akhir Ramadan yang tinggal menghitung hari kita akan berpisah dengan Ramadan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita adalah tauladan yang terbaik. Nabi yang terbaik di semua sisi dan apapun keadaannya. Baik secara sikap mental perjuangan Nabi atau nilai spiritual Nabi kepada Rabb-Nya. Terkadang akhir-akhir ini ada sudut pandang yang terkadang keliru yang memberikan stempel kepada Nabi SAW bahwa Nabi kita itu adalah orang yang miskin. Tidak Bapak Ibu. Nabi itu sangat kaya. Bahkan kalau kekayaan Nabi itu dikumpulkan, boleh jadi bisa melebihi dari kekayaan seorang Qarun. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang terkadang memberikan pandangan. Dan ini adalah orang-orang yang tidak senang dengan Rasulullah yang mengatakan Nabi itu Nabi adalah Nabi yang miskin. Nabi adalah pribadi yang meremehkan para wanita. Ini tuduhan-tuduhan orientalis untuk merendahkan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu semangat yang kita ingin contoh pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semangat perjuangan dalam ikhtiar dan tidak sukanya Nabi mengemis kepada makhluk. Maka sudut pandang ini harus ditanamkan kepada anak cucu kita dari sekarang. Kenapa Bapak Ibu? Hari ini fenomena yang terjadi, begitu banyaknya anak-anak kita, generasi-generasi kita milenial, yang kita lihat mereka punya potensi yang hebat untuk bisa bekerja keras, tetapi mereka lebih dibuai oleh kemalasan dan sibuk dengan permainan yang melalaikan mereka. Maka segala tipu daya dalam bentuk permainan-permainan game online dan semuanya itu, atau sekarang yang menjamur itu apa namanya Pak? Biliar. Iya ya? Betul Bang? Di mana-mana ada biliar. Gitu ya? Nah, itu penikmatnya adalah anak-anak muda kita kebanyakan. Asik terbuai, habis waktu terbuang, tapi tak punya masa depan yang jelas. Yang untung tetap pengusahanya. Ya kan? Nah, apa yang dikhawatirkan nanti kalau generasi-generasi kita ke depan mentalnya mental pemalas dan bukan mental pejuang, maka mereka akan mudah diboyong dan dibawa menurut arah siapa yang bisa mengendalikan mereka. Tidak begitu Bapak Ibu. Islam tidak pernah mengajarkan umat ini menjadi mental pemalas. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya menjadi orang yang mudah berputus asa. Tidak. Karena Islam tampil dalam sikap optimis. Dan kemudian mengajarkan semangat yang luar biasa kepada generasi. Sehingga kemudian Bapak Ibu yang muliakan Allah, dalam hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari wa Ahmad
Nabi SAW memberikan gambaran optimis tentang masa depan. Ya, saya melihat hadis ini ingat tentang nenek-nenek kita di kampung dulu. Saya masih ingat, nenek saya waktu itu umurnya sudah mendekati 80 tahun. Di bawah rumah itu, rumah kampung dulu rumah tinggi, Pak. Di bawah rumah itu masih banyak polybag. Polybag atau polybag? Polybag. Isinya bibit durian. Nyokalambaan lah durian tadi. Badan sudah tua renta. Usia tidak muda lagi. Kalau zahirnya dekat kepada ajal. Lalu saya tanya, Nek, untuk apa je ni tanam durian gulanya? Itu masuk kampung, Pak. Untuk apa lagi nenek tanam durian ni? Tak akan pernah ketemu lagi durian itu dengan nenek. Apa kata beliau? Cucuku, iyo ni akan tosu aja durian gulanya. Saya tak akan ketemu lagi dengan durian ini. Tapi anak cucu saya akan menikmati durian ini. Betul nggak, Pak? Luar biasa. Lalu saya ingat kepada hadis ini. Apa kata Nabi SAW? In qamatis sa'atu wa bi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a an alla taquma hatta yawrisuha falyawrisha, kata Nabi. Kalau kamu tahu besok terjadi kiamat, walaupun kita nggak tahu kan, ya, kamu tahu terjadi besok kiamat, sementara di tanganmu masih ada satu biji tanaman yang akan engkau tanam, maka hendaklah engkau menanamnya. Kata Nabi SAW, walaupun engkau tahu besok akan terjadi kiamat. Maka kita malu kepada orang tua-tua kita zaman dulu, nenek-nenek kita. Punya semangat, punya optimis yang luar biasa. Tiba di anak-anak kita sekarang, pemalasnya luar biasa. Kadang anak-anak kita ini kerja nak santai, gaji nak godak. Ya kan? Betul, Pak? Baru kerja setahun, ingin pangkat langsung tinggi, manajer. Ya. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Semangat ini tidak sesuai dengan konsep Quran. Al-Quran mengajarkan kita tentang sebuah optimisme yang hebat, punya tanggung jawab untuk melata masa depan yang cemerlang, karena sungguhnya kita ini para pemuda, anak-anak Islam ini adalah subhanul yaum rijalul wad. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Kalau warisan semangat itu kita wariskan kepada mereka, anak-anak kita dari sedini mungkin, maka sebenarnya ada yang terlupakan dari ketauladanan kepada Nabi SAW, dari umat ini. Terkadang itu diambil oleh orang-orang di luar Islam. Nabi kita, Bapak Ibu, 6 tahun sudah mengalahkan kambing. Ya. 4 tahun sudah mengalahkan kambing, mengambil upah. Umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. 8 tahun diasuh oleh pamannya untuk berdagang ke Syam. Ada 4 negara jalur perdagangan Nabi SAW. Usia 12 tahun Nabi sudah berdagang secara internasional. Mandiri, Pak. Anak awak 20 tahun pandai mangah. Tak usah lah ngajarin anak awak. Awak lah dulu. Pandai mangah, Pak. Ini merangkak tu. Ya. 17 tahun Nabi itu sudah sweet sepenting Nabi itu sudah financial freedom. Nabi itu sudah mendiri dan bisa menafkahi banyak orang miskin dan para duafa di zamannya. 17 tahun. Anak kita 17 tahun paling ngapain? Main game. Ya, Pak? Nah, lompek 10 tahun? Main game je lah. Ni ada je apa-apa hobi main game tengok. Kalau lu anak main game ni pun berlomba juga anak main game ke? Ada tak, Pak? Siko nak dorong. Ya kan? Ya roh. Nah. Kalau Nabi 17 tahun sudah financial freedom, artinya apa? Motivasi yang ingin disampaikan Nabi kepada umat ini, kita tidak bolehkan jadi orang pemalas.
Kita harus melahirkan peradaban baru untuk menunjukkan optimis tentang sebuah masa depan yang terbaik. Maka nanti kenapa orang menjadi malas dan malas berbuat, akhirnya mengambil jalan pintas. Makanya hari ini banyak kemudian maksiat, dosa, kekerasan, anarkis terjadi karena sungguhnya orang mungkin jalan pintas, tidak mau berproses, ingin dapat hasil dengan cepat, dengan cara yang cepat, tak peduli lagi sikap mereka benar atau tidak. Ya, weh. Kan baru viral kemarin berita di air dingin tuh kan. Seorang bapak yang menolong kawannya, mobil motornya mau di ini, akhirnya nyawa dia yang pergi. Ya kan? Motornya dibawa. Ya, Pak Ibu. Ya, baru beberapa minggu ini lah. Viral berita itu. Ya Rob gitu ya. Begitu teganya. Orang-orang melakukan jalan pintas dan tidak mau berproses. Memang di akhir-akhir ini Bapak Ibu, semangat-semangat kita, makanya umat Islam itu nggak boleh mundur. Jangan pernah mengatakan satu kalimat batil, Ustadz zaman ini zaman sulit. Jangankan mencari yang halal Ustadz. Jalan haramnya lah sampai nampak Ustadz. Itu kalimat melegalkan yang haram demi kepentingan awak nafsu. Tidak Bapak Ibu. Orang beriman wajib meyakini jalan yang halal itu tidak mungkin tertutup. Jalan yang halal itu tak mungkin kosong. Jalan yang halal itu tak mungkin tak ada. Kalau kita meyakini bahwa Allah Maha Mengasihi, Maha Penyayang, pasti jalan itu terbuka. Cuman prosesnya yang harus kita tekuni sebagai jalan untuk mendapatkan keyakinan yang utuh kepada Allah. Maka semangat orang yang sukses itu sudah Allah gambarkan dalam surah Al-Jum'ah yang sering kita dengarkan dan sering dibaca oleh imam-imam kita. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dulu kalau kita lalu ba'da subuh atau lambek jago, apa kata mak awak? Hah? Ang rasa yang lebih patut ada ayamnya. Itu kalimat optimis motivasi enggak? Orang tua dulu bahasanya begitu. Lalu aja kerajuang leje. Dulu lah ayam jago podong lay. Tu rasa yang lebih patut ada ayam tuan. Semangat begitu orang tua dulu. Maka Masya Allah tu. Al-Quran mengatakan kalau kamu sudah salat, kewajibanmu bukan hanya di masjid. Bukan kau letakkan keningmu sujud di atas sajadah itu saja waktumu. Tidak. Engkau menjebar di muka bumi. Itu makna sujudmu kepada Allah. Sujud itu tidak 1 jam, tidak hanya setengah jam. Sujud itu selagi hidup kita ada sujud dimanapun kita berada. Implementasi terhadap makna sujud itu adalah bergerak merebut satu yang baik dari Allah. Maka fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtau min fadlillah. Bekerjalah dengan caranya Allah, merebut ridha Allah dengan yang benar, bukan dengan yang haram. Dulu kan pernah sampaikan di sini juga. Kalau ada anak kita bekerja di tempat yang haram, gajinya 50 juta sebulan. Bapak Ibu suruh berhenti atau lanjut bekerja? Kan tidak ada suara menjawab. Suruh berhenti. 50 juta hilang? Tidak apa-apa. Kakak diterima ke Raja Siko, tapi tidak boleh berjilbab doanya. Gaji 50 juta. Suruh berhenti, suruh ke Raja. Tak percaya, mau tayu-tayu-tayu. Berat tu. Ya, Bapak-Ibu, Allah. Nah, Masya Allah tu. Saya hari ini menemukan banyak orang-orang yang mulai juga hijrah ya, katanya. Ya, dulu meninggalkan pekerjaan yang Masya Allah. Saya tanya, saya suka Bapak-Ibu. Kalau sore-sore di luar Ramadan, apalagi Ramadan juga, mungkin dah waktu tak maksimal lagi kadang. Kalau di luar Ramadan, pagi-pagi kan banyak orang jual sarapan. Itu ada mie ayam, ada batagor, ada mie balap Medan. Gitu kan? Saya ada favorit saya mie balap Medan di jalan kereta api itu. Mampir saya, pulang subuh, dia sudah bentangkan lapaknya, saya singgah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Ustaz. Berapa bungkui? 2 aja bang. Sejak kapan abang jualan? Baru seminggu Ustaz. Dulu ini kerja bang? Enggak Ustaz. Dulu di perusahaan ini sebutnya. Berapa gaji abang dulu? Alhamdulillah waktu itu lumayan lah Ustaz. 15 juta sebulan. Tapi
karena bercampur dengan yang haram saya tinggalkan. Nah, istri abang siap? Pertama tak siap. Tapi saya sampaikan, takut kepada Allah atau takut kepada manusia? Atau takut kita lapar nggak makan? Lebih takut kepada Allah. Akhirnya kami buat usaha ini, otodidak saya mencari ilmunya, saya nggak berguru kepada orang, lihat YouTube, saya pelajari bagaimana cara buat di malam yang enak, saya praktekkan, saya coba. Alhamdulillah. Hari ini antri orang beli. Ya kan? Apa yang dia katakan? Walaupun duit tak sebanyak dulu ku bawa pulang, Ustaz, tapi istriku bahagia dan tersenyum menerimanya. Dulu piti banyak bubuk, tapi melawan segala jiwanya. Hah? Ya Pak? Duit banyak dulu, tapi melawan dia. Anaknya tak mau bisa diatur. Kenapa? Panas duit dibawa pulang. Sekarang duit berkah dibawa pulang. Walaupun mungkin jumlahnya cuma 6 juta, 7 juta. Tak sama dengan 15 juta tempo dulu. Tapi kebahagiaannya luar biasa. Hari ini dia mau buka cabang. Bukalah cabang, saya bilang. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini orang-orang luar biasa. Ya. Dan itu Islam. Karena urusan makan itu urusan yang berat dalam Islam. Kalau ada orang urusan makannya semuanya tak peduli, dia mau halal mau haram lalu dimakan saja, cara mendapatkan juga begitu. Itulah yang menyebabkan ibadahnya ditolak oleh Allah. Dan itu bukan perkara yang main-main. Bapak Ibu mulakan Allah. Makanya wabtawu min fadlillah. Dari dulu kalau orang-orang Minang tuh makanya anak-anaknya suruhnya merantau. Nah, ang merantau lah yuk, cari induk sama. Apa itu orang tua awak dulu? Di Mang pun dah berantau nak, yang nang semayang tu jenang tinggan yuk. Jo induk somang elo-eloang yuk. Apa lah tu? Itu kan betul orang tua dulu tu. Ya tak? Masya Allah. Saya ingat sebuah kisah yang disampaikan guru kisah. Ya, Dr. Mawardi Muhammad Saleh pernah menyampaikan sebuah kisah ini di depan kami, para imam waktu itu ada training. Ya, kalian para imam ini harus tampil lebih hebat katanya. Karena apa? Karena memimpin terdepan dan jadi tauladan bagi banyak orang. Ya kan? Harus tampil kata beliau. Di sebuah kisah. Dulu di Arab itu ada seorang pemuda yang sudah risau maknya nengok dia mondar-mandir kalau kamu di keraju di kampung tuh tahu arah. Lalu apa kata maknya? Kau merantau lah nak. Pusing mama nengok bolak-balik tak ada arah untuk bekerja di kampung ni. Kau merantau negeri orang, ibu bekalin kau cukup. Ini bekalmu, kau pergilah merantau. Pergilah pemuda itu. Di tengah perjalanan, dia berhenti di sebuah pokok kayu, istirahat deh. Dari jauh dia melihat ada sebatang kayu yang dibawanya seekor singa tua. Singa sudah tua renta. Dari jauh dia melihat seekor serigala dengan lincah dan tangkas menggigit sepotong daging yang ada tulangnya dan berlari menuju singa tua itu, dan ketika sampai di depan singa tua itu dia jatuhkan sepotong daging itu dan dia pergi. Apa kata pemuda tadi? Untuk amo merantau jauh-jauh ya. Singo kola tuwo renta la dosi rasa kieh. Tu mangalo bukan jauh-jauh meninggalkan kampung. Pulang ya balik, Pak. Pulang dia ke rumah, kaget ibunya. Hah, kenapa kau pulang lagi? Aku suruh kau merantau, nak. Mak, tak perlulah meninggalkan kampung ni, Mak. Kalaupun aku di kampung ni, kalau Allah jamin rezekinya, ada rezeki saya, Pak. Aku tengok tadi singa tua itu, duduk aja di bawah pokok kayu, ada rezekinya di antara serigala. Kata Mak, ang nak jadi singo tua atau nak serigala yang muda tadi ni? Kini anak muda namanya dan serigala muda ini atau singa tua? Aku nemahan masalah gini. Badan muda sehat tapi mental jadi singa tua. Ya kan? Kenapa engkau enggak jadi serigala muda itu yang memberi manfaat kepada singa tua katanya? Kenapa engkau suka hanya menerima saja katanya? Itu pelajaran yang luar biasa. Nah, ini harus ditanamkan. Kalau bahasa sekarangnya ditalaki ke anak-anak kita bahwa Islam itu adalah pemimpin dan terdepan. Ya. Nah, kita ini adalah we are Muslim, we are leader. Kita ini pemimpin, kita menentukan arah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya para nabi itu mereka berusaha dan bekerja dan mendapatkan hasil dari keringat tangannya sendiri. Makanya Nabi Daud itu kerjanya apa? Ya, pandai besi, menggunakan besi, menjahit. Ya, Pak. Iya. Masya Allah. Semua anbiya itu berkarya dengan kerjanya sendiri, Bapak Ibu.
Sehingga para ulama-ulama dahulu, sampai ulama mazhab yang 4 itu, mereka pekerja keras. Imam Malik tuh kaya, Bebo. Imam Syafi'i masuk ke rumah Imam Malik, itu bakso kampungnya apa tuh? Tenggelam tumit kakinya itu, dan saking dalamnya karpet rumah Imam Malik itu, kaya luar biasa. Imam Malik itu membiayai murid-muridnya untuk dibayar siswa. Ya, guru yang menyekolahkan murid-muridnya. Karena hartanya banyak. Begitulah ulama-ulama dulu. Maka mentalitas yang ada pada Islam ini jangan ditinggalkan oleh umat. Dan itu menjadi catatan yang kemudian disebutkan Nabi SAW agar kita ini menjadi orang yang menentukan arah. Bukan kita yang kemudian dikuasai dan dijajah dengan sikap dan sikap yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka isilah aktivitas itu dalam kerja keras. Jangan lupakan zikir kepada Allah, baru kemudian ujungnya la'allakum tuflihun. Kalian akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Makanya Nabi mengatakan, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Daud alaihi salam la ya'kulu illa min amila yadayhi. Ya. Nabi Daud itu tidak makan kecuali dari hasil keringatnya. Apa maknanya? Menggambarkan Nabi Daud itu pekerja keras dan bukan orang-orang yang suka berputus asa. Oleh karena itu Bapak Ibu muliakan Allah, saya cuma mengingatkan diri saya dan kita semua, ya, Ramadan maka tidak menghalang orang untuk semangat bekerja. Kalau ada orang sekarang mengatakan, kenapa orang terlambat? Dia mau puasa. Selalu kami mintakan puasa. Tidak. Nabi justru berperang dalam Ramadan. Ya, Pak. Perang Khandaq, perang Badar. Banyak perang terjadi dalam Ramadan. Apa maknanya? Perang itu sudah melawan hawa nafsu. Ramadan sudah melawan hawa nafsu di dalam diri, melawan musuh di depan yang terhunus dengan pedang, melawan terik panas matahari Jazirah Arab yang begitu tandus. Itu dihadapin Nabi dan para sahabat, namun tetap tegak berpuasa Ramadan. Iku baru seketik kerajuannya lah buku saya. Ya, itu mental kita sekarang. Banyak kita tengok, harusnya dia bisa puasa, tapi memang mentalnya yang miskin, akhirnya tidak puasa. Mental yang lemah, tak puasa. Ini yang terjadi. Maka oleh karena itu, mari kita gali semangat yang luar biasa dari pejuang-pejuang agama kita, yakni para anbiya wal mursalin dan para sahabat ridwanullahu ajmain. Mereka telah mencontohkan bagaimana mereka bekerja dengan keringat mereka dan mendapatkan hasil yang berkah. Makanya kalau ada orang punya hasil berkah, kaya dia, diundang makan ke rumah, capek tiba. Iya, Pak. Ada orang kayu, berkah usahanya, orangnya baik, diundang akan capek tiba. Jangan tak tiba. Karena memakan makanan mereka adalah keberkahan dari Allah. Begitu. Maka Utsman bin Affan antri mendapatkan jatah dari Abdurrahman bin Auf, sampai Utsman ditanya, ya Utsman, kenapa engkau antri lagi? Aku bahagia menikmati hartanya Abdurrahman bin Auf. Karena harta Abdurrahman bin Auf terbaik. Begitu. Kenapa? Abdurrahman itu pedagang, Abdurrahman itu pejuang, Abdurrahman itu begitu luar biasa, dari tidak punya modal, lalu kemudian dia bisa mendapatkan harta yang terbaik, dalam hitungan singkat bisa menjadi ekonom muslim terbesar, dan bisa menguasai semua harta yang banyak, dan melebihi harta pembesar-pembesar Quraisy waktu itu. Abdurrahman bin Auf. Ada yang mengatakan 60.000 triliun hartanya. Kalau 60.000 triliun itu, barang itu, Pak. Hah? Bayangin itu. Ibu-ibu yang muliakan Allah. Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Maka oleh karena itu, itulah Abdurrahman yang tak pernah miskin, walaupun selalu minta miskin. Itulah beda dengan kita Abdurrahman sekarang. Selalu minta kaya, tapi tetap miskin selalu. Ya, Pak? Abdurrahman dulu minta miskin, tapi tak miskin. Abdurrahman sekarang? Tak kayu, tak kayu-kayu. Nyo pemale ba lo ka kayo nyo minta-minta aja namo ya. Salah namo. Hah? Nah, oleh itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, motivasi. Saya sampaikan kemarin ke ibu-ibu di sini kan, sudah saya sampaikan, kalau nanti anak sarjana ibu yang S2 itu pulang, lalu kemudian tiba-tiba dia melamar ke pekerjaan nggak diterima, ditolak terus lamarannya, lama-lama dorong gerobak menjual bakso goreng. Kata ibu. Lama mana koneknya mah? Kata ibu.
Lah tinggi yang sekolah tu jual bakso goreng enggak ada jual. Amo nang sekolah lah itu. Amo cuma maknya tu yang lain itu. Ayo itu. Itu salahnya awak. Apa kata kita kepada mereka? Nah, ibu tak pernah malu. Dan ayah tetap bangga melihatmu. Walaupun gerobak yang kau dorong, bakso goreng kejual. Kalau halal pekerjaanmu, ayah akan mensupportmu. Daripada engkau berdasi dengan minyak wangi, tapi haram yang kau makan. Malu ibu di depan Allah. Itu baru santai. Ya Pak? Tapi kalau berdasi suatu mengkilik halal yang kerajokan, mantap. Kan ya Pak? Iya. Bu, kenapa ibu malu? Oh enggak, alhamdulillah. Tadi yo kini enggak. Manu kan botu ya kan? Ya kan? Malu karena derajatnya dihinakan kawannya. Malu karena ibu yang lain mencibir ibu. Sekolah tinggi-tinggi. Kayak itu kerajoy. Itulah kalimatnya. Bu, hari ini dia bawa cuman 100.000 pulang. Keuntungan satu hari. Dapatlah dia 3 juta. Walaupun tak cukup mungkin untuk kebutuhannya. Tapi untuk bertahan hidup bisa. Tapi 5 tahun kemudian, hari ini beliau punya 20 gerobak bakso goreng. Satu gerobak dia store, ya, 100.000. Berarti satu hari dia mendapatkan berapa? 2 juta. Sebulan berapa? 60 juta. Kata ibu gini, kalau kamu itu rasa kaya ambil suruh saya jual bakso goreng di dulu. Tak perlu kerja-kerja sampai lain lagi deh. Itulah kalau piti lah nampak terbuka mata Ya. Ya. Ini sudut pandang kita yang terkadang keliru untuk memandang hal yang halal. Kenapa dipandang hina? Orang berbuat haram dipandang mulia, dialuhkan. Pada kerojo yang bangga lah nengok. Ketika dia berkeringat dalam yang halal, itu akan mulia di hadapan Allah. Kenapa kita enggak menyanjung dan memuji mereka? Karena mereka berada pada kemenangan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.